Boleh Mas, mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk pertemuan ke-15 ini, kajian yang akan dibawakan oleh teman kita, Tasri Jadnika dari Seni Murni, dengan tema Spiritualitas Islam dalam karya Ahmad Sadali. Tadi akan dibawakan kira-kira dalam waktu durasi 30-40 menit. Saya persilahkan kepada Kang Tasri, waktu dan tempatnya. Enggak. Terima kasih Mas Irwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada teman-teman 95 yang sudah hadir menyempatkan diri di acara sharing ini. Ya, pertama saya sampaikan ya di sini saya menyampaikan apa yang saya ketahui gitu ya, gitu tentang pemahaman dari keilmuan ya di sini di seni rupa. Jadi ya memang konteksnya lebih kepada berbagi lah, seperti itu ya. Ya, jadi Profesor Ahmad Sadali merupakan salah satu tokoh ya di lini masa seni rupa modern Indonesia. Dan yang menarik di sini, beliau itu membawa satu kekhususan ya dalam cara ungkap ya, mengekspresikan di karya-karyanya ya dengan nafas keislaman yang kuat gitu, seperti itu. Jadi beliau punya satu sudut pandang ya yang sangat kuat ya untuk biar bisa menjadi tumpuan atau menjadi sumber ya referensi bagi seniman-seniman Islam ya, seniman-seniman Muslim untuk bisa berkarya dengan cara yang sesuai lah ya dengan suasana kebatinan ya, ibaratnya seorang Muslim. Itu awalnya gitu ketertarikan saya kepada beliau. Waktu itu saya baca sebuah artikel ya di Pikiran Rakyat ya. Waktu itu masih SMP lah gitu. Jadi pas saya lihat karya-karyanya terus kapasitas beliau gitu, di situ ada ketertarikan gitu saya untuk masuk ke FSRD ITB gitu. Lebih kurang seperti itu gitu. Jadi ya ada satu hal yang cukup membekas lah di memori saya gitu tentang beliau. Oke. Ya, izin menyampaikan materi. Itu. Jadi spiritualitas ya, bukan spiritualisme gitu. Nah, jadi spiritualitas itu lebih kepada bagaimana sih kita membangun satu unsur rasa gitu ya di dalam hati dan pikiran kita dalam memahami diri dan lingkungan, lebih kurang seperti itulah gitu dalam pola ya metode yang diajarkan dalam Islam. Oke. Nah,
Nah, mungkin kita pernah lihat ya logo-logo ini. Sorry. Nah, logo-logo ini ya. Jadi logo HMI ya, logo Salman sama logo PU itu beberapa ya dari karya beliau yang menjadi karya yang bisa dinikmati ya secara umum ya gitu. Selain itu juga ada karya beliau yang ada di DPR MPR itu sejenis relief gitu. Tapi yang paling umum ya yang bisa masyarakat lihat karya beliau ini logo ini gitu ya. Jadi logo HMI ini terinspirasi sebetulnya warna hijau dan hitam itu ke revolusi Islam di ini ya, pan-Islamisme di Pakistan gitu ya, yang saat itu condong warna-warna hijau yang muncul gitu. Dan akhirnya diklaim sebagai warna Islam, warna hijau itu gitu. Padahal sebetulnya itu secara sejarah karena tadi ada kecenderungan gitu ya penggunaan warna hijau ketika ada revolusi pan-Islamisme di Pakistan ya, yang akhirnya ya menjadi inspirasi bagi beliau untuk membuat logo HMI gitu. Terus Salman ya di sini sangat kuat ya gaya kaligrafi kufinya. Jadi kaligrafi itu beberapa gaya. Salah satunya ya gaya kufi ya yang bentuknya kotak-kotak kayak gini nih. Jadi dibuat kompak gitu si huruf itu menjadi satu bentuk-bentuk minimalis yang kotak gitu, kompak gitu. Nah, yang menarik sebetulnya ini nih PU gitu ya. Kalau sekarang kalau di logo yang sekarang kan ada tulisannya tuh PUPR gitu ya gitu. Tapi kalau yang sebelumnya ya logo seperti ini. Jadi huruf P dan huruf U-nya tuh ya dimainkan lah di situ ya gitu. Jadi itu karya-karya beliau gitu yang bisa diapresiasi secara umum gitu ya. Nah, ini biografi secara singkat aja ya. Jadi beliau lahir di Garut 1924 dan yang menarik sebetulnya sebelum tahun 47-48 aktivitas beliau di Garut tuh syarat dengan pergerakan aktivisme melawan kolonial Belanda gitu ya. Jadi di tahun 1947 tuh beliau tercatat sebagai tahanan di kamp tahanan Belanda gitu ya. Ya setelah agresi Belanda kedua ya gitu kan datang lagi tuh Belanda tuh. Nah, ini sama dengan almarhum Profesor Sihadi ya. Profesor Sihadi juga pernah ditahan gitu oleh Belanda gitu karena bawa pasukan logistik ya kepada pejuang waktu itu gitu. Nah, ini juga sama kalau Pak Ahmad Sadali ini ditahan Belanda karena aktivitas kalau sekarang mural lah ya, graffiti gitu di tembok-tembok, terus di dinding yang mau masuk terowongan kereta gitu ya, intinya kata-kata perjuangan lah. Jadi syarat dengan ya satu jiwa militansi sebetulnya gitu. Ini yang nggak banyak diketahui orang gitu ya, bahwa ada banyak kayaknya ada yang terbuka ya. Gini ya. Oke, teruskan aja ya. Nah, setelah tahun 47 itu ya beliau langsung tuh sebetulnya disekolahkan oleh pemerintah Belanda gitu ya, di sekolah guru gambar tuh gitu. Nah, sekolah guru gambar itu satu bentuk mungkin dari pemerintah rezim saat itu ya untuk mengkondisikan seorang Sadali untuk bisa diarahkan lah gitu ya. Nah, jadi setelah sekolah guru gambar berkembang gitu menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, beliau ya menjadi dekan dan guru besar seperti itu. Nah, lini masa yang penting juga tahun 1956 beliau itu
ya disekolahkan ya. Jadi sebelum revolusi ideologi tahun 1965 itu ya, beliau itu udah dapat banyak beasiswa ke Amerika ya, ke Iowa, terus ke Eropa gitu untuk belajar ya, belajar ya kita sebut aja seni rupa modern lah ya gitu. Nah, jadi kapasitas beliau itu memang secara teknis, secara metode itu berawal dari ya kemampuan daya serap beliau ya gitu, memahami karya-karya seni rupa modern gitu. Terus 1987 ya beliau wafat ya. Kondisinya sangat eh, mengejutkan bagi banyak orang karena ya bagaimanapun masih sedikit ya ulama, akademisi, seniman gitu ya saat itu ya yang yang profound lah, yang sangat kuat gitu kapasitasnya gitu. Ya mungkin eh, digadang-gadang untuk bisa masuk ya ke wilayah birokrasi sebetulnya ya. Nah, tapi tidak sampai sebulan gitu beliau sakit gitu terus wafat. eh, ya karya-karyanya memang belum banyak tapi sangat-sangat kuat gitu karakternya. Terus yang paling menarik yang saya baca itu sampai ada puluhan bis gitu yang mengantarkan beliau ya ke peristirahatan terakhir di Garut. Seperti itu. Jadi ini sosok yang menurut saya sebagai muslim kita ya minimal memahami gitu bahwa sebuah eh, kapasitas ya seseorang itu dari mulai tadi ya militansi untuk melawan kolonial gitu, terus membangun kapasitasnya ya berdasarkan passionnya gitu, terus ya sangat berpengaruh ya. Di salah satu sumber juga disampaikan Presiden Soekarno itu mencairkan dana buat pembangunan Masjid Salman juga atas lobby-lobby beliau gitu ya. Jadi ada ya lukisan beliau juga yang di inilah ya ketika ngelobi Pak Soekarno gitu ya diserahkan gitu. Jadi Pak Karno saat itu langsung ya mengutus Hairul Saleh untuk menyelesaikan pembiayaan di pembangunan Masjid Salman gitu. Jadi tokoh yang menurut saya punya kapasitas luar biasa. Nah, sebelum kita ke ini ke pembahasan karya, mungkin kita pahami dulu ya yang namanya abjad bahasa rupa gitu. Ini mungkin di sini juga ini ada Kang Niki, terus ada Feby juga ya gitu. Jadi bahasa rupa itu pada dasarnya ada dua ya untuk memahami yang fisik-fisik gitu. Itu dasarnya ada garis, bidang gitu kan, bentuk, dimensi, warna gitu, terus ya notasi lah gelap terang gitu. Nah kita di seni rupa nyebutnya elemen perupaan, jadi sesuatu yang kelihatan fisikal lah gitu ya gitu. Nah yang kedua ada yang namanya dasar perancangan gitu atau principle of design gitu ya. Jadi kalau dasar perancangan itu lebih kepada apa sih yang kita rasakan dalam sebuah komposisi gitu. Ya, taruhlah kalau saya kasih nih si apa eh, ada bulat gitu atau taruhlah eh, bentuk lingkaran gitu ya. Seperti ini. Terus saya kasih lagi eh, bentuk kotak lah gitu ya. Kotak seperti ini gitu di dalamnya gitu. Nah, seperti ini. Apakah sama yang kita rasakan ya kalau si polanya tuh terbalik gitu? Nah, taruhlah bentuk kotak gini, terus lingkarannya di dalam gitu. Taruhlah gini lah, lebih kurang gitu ya. Nah, taruh gini gitu ya. Nah, jadi kalau di bahasa rupa ini tuh
jadi bahasan gitu ya. Lingkaran di dalam, kotaknya di luar ya, yang solid, atau sebaliknya gitu. Kotaknya yang di dalam, yang garis, bidangnya yang lingkaran di luar. Nah, kalau udah ke masalah simbol dan sebagainya jadi agak filosofis gitu ya dan sebagainya. Nah, gambarnya seperti itu gitu. Ya, kalau di desain ya kalau jadi bahasa simbol, logo dan sebagainya. Kalau di seni rupa ya udah ke rasa aja. Ya, apa yang mencitrakan rasa ini yang kotak dengan yang lingkaran bidangnya itu berbeda. Gambarannya sih seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, jadi rujukan ayat beliau yang paling sering itu di surat Al-Imran ya, 190, 191. Ini yang paling sering ya, kalau saya baca lini masa pidato-pidato beliau gitu ya, karya beliau di, jadi saya dulu ikutan Karisma, nah ada buku gitu, buku buat yang ikutan ini kajian ya di Karisma tuh, ya. Jadi saya dari SMP tuh ikutan tuh. Nah, itu tuh salah satu bukunya beliau yang menulis gitu ya. Nah, mengkaji ayat ini. Jadi intinya ya pada dasarnya Allah memberikan satu nilai ya gitu bagi orang-orang yang di sini disebutkan ulil albab ya di kata terakhirnya. Jadi orang-orang yang punya banyak pintu, orang-orang yang punya banyak solusi, orang-orang yang punya banyak sudut pandang, orang-orang yang punya banyak cara, metode gitu untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Gambarnya seperti itulah gitu. Dan quote yang paling sering juga disampaikan oleh media ya gitu dari beliau itu, ya pada dasarnya manusia itu ya bukan hanya makhluk yang hanya berpikir secara logika gitu menyelesaikan masalah gitu ya, tapi juga berzikir yang menjalin hubungan dengan rohnya. Nah, kalau di tradisi tasawuf, nah ini kan ada yang disebut dengan tajali ya, hubungan gitu, hubungan yang sangat private, hubungan yang sangat pribadi ya antara seorang manusia gitu ya sebagai makhluk kepada rohnya ya, yang di dalamnya ya ada sesuatu yang dirahasiakan gitu ya gitu. Itu yang disebut palung hati atau sir ya kalau di tradisi tasawuf gitu. Nah, untuk mencapai itu gitu, tariknya atau toriknya atau tarekatnya atau jalannya itu salah satunya aja itu seni gitu. Jadi seni itu menawarkan salah satu cara aja untuk bisa kita mencapai satu keterhubungan kita dengan Allah. Gambarnya seperti itu gitu. Ya banyak tentunya entitas-entitas ilmu pengetahuan ya yang bisa menjadi tarik lah jalan gitu. Seperti itu. Nah, makanya beliau sampaikan ya ayat ini ya karena ada makna ya ulul albab itu gitu, ulul albab itu seperti itu. Oke. Nah, ini kembali lagi ya kita melihat karya beliau nih tahun 1953. Jadi kebayang ya 1953 di Indonesia gitu ya. Karyanya kayak gini, pemandangan tuh gitu ya gitu. Jadi sangat-sangat advance, sangat modern untuk di masanya saat itu. Ini karya penyederhanaan dari landscape ya. Kalau kita lihat kalau kita polakan ya secara umum, ini kan garis-garis gitu ya, garis vertikal, horizontal, sama diagonal kan. Nah, kan seperti ini pada dasarnya. Gitu. Nah, garis vertikal, diagonal gitu, terus horizontal itu ya dimainkan lah, dihubungkan dengan keterhubungannya dengan bentuk-bentuk landscape. Gambarnya seperti itu. Ya, jadi warna juga skema warna kita di seni rupa nyebutnya color scheme ya, skema warna itu ya diatur juga. Nah, ini tradisi formalis ya yang berkembang menjadi tradisi kubis. Ini yang kalau di lukis tuh pertama belajar ini dulu nih kalau di ITB tuh gitu ya. Beda sama di institusi lain. Kalau institusi lain realis, kalau di ITB tuh langsung loncat aja ke kubis gitu. Oke.
Nah, itu gambarannya. Terus ini karya beliau lebih eh, ke apa impresionisme ya sebetulnya. Jadi kalau tadi kubisme ya, ini kubisme. Kalau ini lebih ke impresionisme. Jadi menangkap eh, warna aja ya gitu. Terus disederhanakan lagi. Ya, kalau sekilas mungkin diamati ini seperti ini ya, ada perahu, terus ada awan biru, langit biru, terus lautnya juga ya. Kalau ini ditutup ya, nggak tahu judulnya, apakah orang masih merasakan ini laut dan perahu. Kalau menurut saya sih orang masih bisa lah dapat impresi tentang itu ya, seperti itu. Ini karyanya 50 kali 65 cm ya gitu. Jadi bisa kebayang lah di mungkin kalau kertas A2 ya. Oke, selanjutnya ini karyanya kecil 26 kali 35, jadi 26 tuh lebih kurang sejengkal lah ya lebarnya. 35 ya berarti ini di kertas A3 lah lebih kurang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di surat Al-Ghoshiyah nih ya. Nah, ini yang menarik ya, karya ini tuh menurut putra beliau. Jadi waktu itu putra beliau Kang Raffi itu menyampaikan ya sejenis ini ya sambutan gitu dari keluarga ketika mengenang karya beliau di Galeri Nasional ya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini jadi karya beliau itu sebenarnya dari realis dulu, bukan realis ya. Jadi sebetulnya gambar-gambar real aja gitu loh. Jadi ini tuh gambar eh, kitab kuning gitu ya. Kitab kuning yang awalnya tuh coret-coret aja. Bentuk kitab kuning ada tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan di kitab kuning, terus akhirnya jadi karya kayak gini gitu ya. Jadi proses berkarya Profesor Sadali itu beliau gambar kadang-kadang hal yang realis aja dulu. Bahkan kata Kang Raffi itu ya biasa aja gambar kerbau gitu, gambar gunung biasa, gambar awal-awalnya mah. Tapi pas ditimbah lagi akhirnya jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini surat Al-Ghoshiyah ya. Afala yang turuna illa. Ya. Jadi eh, apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan gitu ya. Jadi ini konteksnya ayat yang penting ya bagi beliau sampai dilukiskan lah gambarnya seperti itu ya. Suasana kebatinannya seperti apa, maknanya seperti apa ya, ya di situ ruang private beliau gitu loh ya. Kita sebagai penikmat ya udah ngira-ngira aja, dan kita juga boleh dong punya apresiasi tersendiri terhadap karya ini. Oke. Ya, sorry. Oke. Apa? Next lagi tuh gimana ya? Oh ya, matiin dulu ini ya, annotate-nya. Bentar. Sorry ya. Ini annotate-nya kok nggak bisa ini? Oke. Annotate-nya kok nggak ini ya, nggak bisa dimatiin. Oke. Mau next nih. Oke. Ini dulu ya. Oke. Ya, tadi yang ini ya. Nah, ini berikutnya
karya beliau ya. Oke. Ini juga sama ya polanya. Jadi beliau pas bikin karya ini, kata putranya tuh bikin landscape gunung gitu, terus laut gitu ya gitu. Nah, tapi akhirnya terbangun satu pola bentuk seperti ini gitu ya. Jadi ditimpah-timpah ya. Kalau kita lihat nih tekstur ya, beliau tuh bermain di tekstur. Jadi kalau kita lihat nih teksturnya luar biasa ya. Jadi teknis yang dilakukan tuh serbuk pualam, serbuk marmer awalnya tuh dicampur sama ya sejenis perekat lah ya. Bisa resin, bisa apa namanya tuh lem, kayu dan semuanya. Udah gitu warnanya akhirnya ditimpah sama warna apa ya dari cat minyak atau akrilik gitu. Jadi untuk membangun tekstur ini dari serbuk ya, serbuk marmer ya kalau yang disampaikan oleh beliau sendiri ya. Jadi salah satu teknis ya untuk ngebangun tekstur gitu. Nah udah gitu ya tercipta tekstur-tekstur seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Oke. Terus oh ini nih. Ya. Nah, ini selanjutnya ya ayat yang sangat umum ya. Di ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Ini juga awalnya beliau ya menggambarkan Ka'bah gitu ya. Terus di tengah ya ada kaligrafinya gitu. Awalnya bikin ini apa yang ada di Ka'bah tuh ya, kiswah ya gitu. Awalnya gitu dulu gitu. Tapi setelah berproses ya seperti ini ya. Bahkan terakhir aja nih beliau memutuskan untuk bentuknya lingkaran gitu loh. Gitu. Jadi terakhir awal-awal sih di kanvas ya kotak gitu. Tapi setelah ada proses ya berkarya ya di cropping jadi lingkaran. Ya, si frame-nya juga lingkaran ini ya. Nah, ini salah satu karya dari seniman yang apa beliau pelajari waktu dulu di Amerika, namanya Mark Rothko. Mark Rothko itu keturunan Yahudi ya. Dan dia salah satu brain drain lah ya, orang tuanya itu dari Eropa ke Amerika gitu ya. Nah, cuma kalau Mark Rothko ini ya berakhir tragis gitu ya. Jadi orangnya depresif gitu ya, orangnya sangat apa impulsif gitu ya. Ya berakhir pokoknya tragis lah kondisinya sebagai seorang seniman tuh. Nah, jadi kalau karya-karya Mark Rothko ini ya oleh Pak Ahmad Sadali ini salah satu rujukan komposisi, salah satu rujukan teknis lah, metode untuk menyampaikan satu kesan ya, kesan kedalaman gitu ya, kesan penghayatan gitu ya, lebih kurang seperti itu gitu. Jadi dalam metode seni rupa kita ya sama ya polanya seperti sains gitu, kita bisa ambil pola atau metode siapapun gitu ya untuk mencapai apa yang kita inginkan secara estetika gitu ya. Kalau di seni rupa, kalau di sains mungkin ya metode siapapun untuk mencapai kajian yang lebih dalam gitu ya tentang ilmu pengetahuannya gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi karya Mark Rothko ini emang kayak gini ya. Kadang-kadang jadi karya studi buat anak-anak gitu ya, karena simple lah dan sebagainya gitu. Nah ini ya, jadi pada dasarnya karya Profesor Ahmad Sadali ini satu, dia ngebangun satu esensi gitu, bahwa karya itu ya ruang private, ruang kedalaman jiwa ya dari seniman ya, sebagai satu jalan zikir gitu.
Jadi karya-karya beliau kalau saya melihat si karya seni itu atau kesenian itu sebagai sesuatu yang fana gitu, sesuatu yang korosif ya kesannya tuh, sesuatu yang memang ya nggak abadi gitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat seperti itu kesan yang ditampilkan ya dari karya gitu. Terus kalau menikmati karya beliau ya memang harus kitanya punya pengamatan dulu gitu secara visual ya. Ada tekstur di situ, ada kontras ya, ada keseimbangan bentuk dan sebagainya gitu. Jadi tadi pertama yaitu esensial ya, yang kedua balance ya. Karya-karya beliau selalu mengutamakan komposisi yang seimbang gitu. Kalau ada oranye besar di tengah ya diganggu dikit lah sama sedikit aksen di pinggir, terus ada framing gitu ya yang bertekstur. Jadi frame yang warna gelap ini bertekstur, jadi ada kesan ruang gitu ya, ada kesan depth, kedalaman gitu. Nah ini yang disebutnya lirisme atau bahasa visualnya puitis lah gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi menikmati karya lebih kurang seperti itu gitu. Kalau ini artinya apa dan sebagainya, waduh susah gitu ya. Tiap orang kan bebas menginterpretasi ya gitu. Senimannya juga punya wilayah sendiri itu untuk dia punya ekspresi gitu ya. Dan kita juga sebetulnya nggak harus tahu atau nggak harus sampai kepo gitu. Kadang-kadang seniman tuh nggak nyaman gitu kalau dia sampai diketahui lah gitu ya wilayah private-nya dalam menyampaikan karya gitu. Nah ini gambarannya ya gitu, salah satu karya beliau yang sangat umum yaitu karya gunungan gitu ya. Ini bagian kecil aja dari karya. Jadi si karya ini emang bentuknya 3 dimensional gitu ya. Nah, jadi dibuat kayak piramid gitu ya si kanvasnya tuh gitu. Ya, jadi memang muncung gitu si karyanya. Terus kita lihat nih ada torehan emas ya, tembaga ya, hijau tembaga dan sebagainya ya, warna-warna logam lah. Terus ya satu kesan yang ini ya, kemegahan, kemewahan, tapi juga sesuatu yang ya korosif, sesuatu yang ya bakalan hancur, lapuk gitu loh, gambarnya seperti itu. Mungkin itu dari saya ya, terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat sekalian ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan ya, saya kembalikan kepada Mas Irwan. Terima kasih Kang Tasri, cukup menarik ini bahasanya. Silahkan untuk teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa mungkin lewat chat atau bisa juga langsung open mic. Ayo, Punten, bisa ikut bicara? Oh silahkan Kang Yudhistira. Ya, berisik nggak ya ini? Saya sedang mengemudi juga soalnya. Ya, jelas kan suaranya? Cukup jelas. Ya? Ya, tidak ada suara bising ya? Ya, bagus. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa off cam karena sambil mengemudi ini. Terima kasih Kang Tasri. Saya menyimaknya pagi ini betul-betul dengan otak kanan ini ya. Luar biasa, cukup bikin saya merinding ini tadi. Ingin konfirmasi saja yang pertama, kok saya merasa sangat familiar ya dengan gambar-gambar tadi ya. Apa itu dulu juga banyak ditampilkan di Festival Istiqlal 1 tahun 92? Mungkin ketika zaman-zaman kita SMP itu dulu. Ya, Festival Istiqlal ya. Betul. Jadi karya beliau itu kayak jadi satu foundation ya, satu dasar buat pengembangan karya kaligrafi modern. Jadi sangat familiar, gunungan gitu ya, tekstur gitu ya, terus ada bentuk cut-nya gitu. Itu akhirnya jadi domain sih dalam style berkarya di kaligrafi modern.
Oke, terima kasih, terkonfirmasi. Yang kedua, Ya, saya baru untuk kesekian kalinya saya mendapatkan apa namanya? Mendapatkan ya intinya penegasan bahwa memang gambar itu mewakili ribuan kata tapi dengan makna yang berbeda tadi dari Kang Tasri. ya betul. Satu gambar mewakili ribuan kata itu mungkin lebih dekat artinya kepada karena setiap penikmatnya bisa punya ruang privasi masing-masing untuk menginterpretasi sesuai dengan apa yang menjadi background dia gitu ya. Dan Betul, uniknya betul. tadi sebenarnya sang seniman pun nggak pengen diketahui dengan pasti apa yang jadi tujuannya. Betul, Masya itu Allah. ruang private Jadi biasanya, Mas. pemalu sekali seniman. Nah, yang ketiga terkait dengan bahasa-bahasa simbol ketika garis lengkungan itu dijadikan suatu logo dan itu bisa punya rasa yang berbeda. Saya Ya, tiba-tiba tadi teringat kepada filmnya siapa itu? Da Vinci Code. Yang itu dia. Ada nggak suatu kajian gitu di Indonesia oleh seniman kita yang ngerti simbologi, makna-makna simbol yang mungkin menyiratkan kehadiran suatu kelompok-kelompok tertentu yang harus kita waspadai. Wah, kita jadi jauh ke sana. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Iya, iya. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Ya kalau bahasa simbol sebenarnya tergantung kesepakatan entitas sih Mas, gitu. Jadi kalau eh, ada di seni rupa tuh namanya eh, psikologi desain ya. Jadi contoh warna merah gitu ya. Kalau di Chinese itu kesannya keberuntungan gitu. Kalau di beberapa tempat bahaya, kalau di beberapa tempat bahkan sesuatu yang seksis lah gitu ya. Hubungannya sama sesuatu yang apa lebih ke inilah apa eh, budaya populer dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di kasih garis tengah ya tadi kesepakatan entitas aja gitu. Lebih kurang seperti itu sih kalau dari tadi ya bentuk ke jadi sign jadi simbol tuh gitu. Izin menambahkan, Ya silakan Kang Iki. Nah ini nih iya, yang tiap hari bikin logo nih. Silakan Kang. Pak Rifkin. Silakan, Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sebetulnya begini, kalau menurut pemahaman saya, di Islam itu tidak mengenal yang namanya simbolisme. Dan kalau kita coba membandingkan semua agama di dunia ini, hanya Islam satu-satunya agama yang mendisregard visual, jadi tidak mengenal simbolisme. Jadi kalau misalkan ada yang bilang warna Islam itu hijau, itu nggak ada. Oh, Islam itu simbolnya bulan sabit, itu juga nggak ada, karena memang pada saat Rasulullah SAW itu memperkenalkan Islam tidak membawa simbol-simbol. Bahkan bendera pada saat perang pun itu hanya menggunakan warna yang plain, nggak ada tulisan macam-macam, hijau atau hitam, dan itu berganti sesuai dengan perangnya, dan cuma sebagai pembentuk identitas bahwa oh ini kelompok muslim, ini kelompok muslim. Dan memang dalam sejarahnya ini kita konteks bicaranya Islam pada saat Rasulullah SAW ya, karena setelah itu udah beda lagi. Islam itu sangat substantif gitu, jadi tidak mengenal perbedaan interpretasi gitu, dan itu sampai kepada eranya Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah itu barulah tercampur elemen-elemen lain, jadi elemen kebudayaan Arab itu masuk ke situ. Kemudian ketika dia berekspansi ke Persia, maka elemen-elemen Persia masuk ke situ, sehingga membentuk kebudayaan yang kita kenal sekarang ya. Bahkan bulan sabit itu sendiri, logo bulan sabit itu sendiri baru diperkenalkan pada saat Utsmaniyah ya, Ottoman gitu. Jadi bukan pada saat zaman Rasulullah. Artinya apa? Artinya di dalam konteks Islam sendiri, dalam perspektif Islam itu tidak mengenal simbolisme.
sangat substantif sekali. Jadi cuma mengambil substansi aja dari segala sesuatu. Nah, terkait dengan masalah interpretasi dan segala macam, itu baru masuk ketika ajaran Islam itu udah mulai berbaur dengan kebudayaan gitu. Jadi ya seperti ilmu pengetahuan yang kita kenal kayak tadi Tommy bilang Al-Khwarizmi itu juga sendiri kan dia dipengaruhi oleh kebudayaan sebelumnya dan pemikiran sebelumnya dari Yunani. Kemudian dia sendiri orang Persia kan, dia terbawa masuk ke situ gitu. Jadi akulturasi dari semua hal ini yang membentuk apa yang kita pahami sekarang sebagai Islam tanda kutip gitu. Tapi pada saat itu dibawa ajarannya itu nggak mengenal yang itu semua gitu. Nah, saya mau tertarik juga di sini. Ini kebetulan konteksnya kan adalah kreativitas ya, Islam dan kreativitas gitu. Sebenarnya posisi kreativitas dalam Islam itu seperti apa? Apakah kreativitas itu identik dengan seni? Apakah seni itu identik dengan Islam? Apakah seni itu identik dengan kreativitas? Apakah yang seni itu harus kreatif? Apakah kreatif itu harus berbentuk seni gitu? Nah ini kayaknya harus topik tersendiri ya, karena penjabarannya banyak banget gitu. Nanti kalau insya Allah kalau bisa kita bikin session sendiri khusus ini gitu ya. Karena ini menyangkut banyak hal gitu. Jadi ada yang bilang, oh di Islam seni itu mendapatkan posisi yang kurang bagus. Ada yang bilang, oh seni itu untuk hal-hal tertentu yang bersifat seni itu haram dan sebagainya gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kreativitas itu nggak dibutuhkan dalam Islam. Udah ikut aja dalilnya gitu. Jadi banyak hal yang kita sebagai Muslim hidup di tengah masyarakat yang sangat homogen, heterogen ini perlu jawaban gitu. Seperti apa sih sebenarnya gitu. Insya Allah mungkin nanti kita bikin inilah ya akang-akang di sini yang bisa ngobrol tentang ini. Kita coba gali sedikit-sedikit sesuai. Kalau perlu kita undang yang memang kompeten bicara seperti ini gitu ya, yang pernah menulis atau pernah mengkaji tentang ini gitu, karena penting buat kita, terutama buat teman-teman di sini yang memang berkecimpung di dunia yang berhubungan sama kreativitas dan seni. Ya itu aja mungkin Kang. Ya, memang Islam itu secara ekstrim ya, di beberapa kajian Barat disebut anti-mannerism gitu, anti bentuk lah gitu. Jadi kalau udah ada bentuk simbol, wah itu jangan gitu, nanti penghambaan nih ke simbol atau sign tersebut gitu loh. Nah itu yang dihindari di Islam tuh gitu ya, dengan konteks ini ya, pemahaman bahwa ya dunia hanya tempat bersinggah, tauhid adalah dasar kita beribadah gitu ya. Sehingga pola-pola bentuk itu ya jangan sampai jadi sesuatu yang dihambakan gitulah gambarannya gitu. Jadi Profesor Ahmad Sadali untuk memilih abstrak ekspresionisme itu menurut saya gitu, itu salah satu gitu ya, kepekaan beliau bahwa irisan antara pemahaman beliau Islamnya militan loh ya. Pak Ahmad Sadali itu luar biasa kan, sampai ditahan sama Belanda gitu kan gitu ya. Terus tapi gimana sih gelegak rebelius ini tuh bisa nyampe gitu ya secara positif gitu kepada umat, kepada dirinya sendiri, dan ya memang untuk bisa menciptakan peradaban akhirnya, gambarnya seperti itu. Jadi tadi substantif tadi yang disampaikan Kang Niki gitu. Jadi ya itu penting sih, karena sekarang tuh ibaratnya jadi ini ya, kadang-kadang saya sedih juga gitu. Wah gambar tarik, jadi saling mengklaim. Iya, maksudnya mahasiswa saya ini nih, Mas Tasri, saya boleh nggak gambar orang gitu? Ya kamu nggak harus ini sampai lihat gambar orangnya langsung. Kamu lihat itu aja PDF kedokteran kan udah cukup sebetulnya. Jadi jangan langsung masuknya ke wilayah itu gitu. Kadang-kadang orang tuh
gitu ya, ngelihat hal-hal yang ya terbentur lah di wilayah itu dan sebagainya. Ya gitu sih, memang ya untuk kelompok kecil di ITB menurut saya Muslim ya penting sih kajian kreativitas hubungannya sama ya Islam sebagai sebuah entitas gitu loh. Gitu. Apalagi tadi heterogen ya Nick ya kita tuh di Indonesia tuh. Nah ini kan akhirnya ada celah ya dikondisikan sama ya kita nggak tahu lah gitu. Jadi terusnya diagitasi gitu di kondisi masyarakat gitu. Gitu. Oke, sip. Ya silakan Mas Irawan. Sedikit mungkin nyambung dari Tasri. Jadi almarhum Ahmad Sadali itu memang dari keluarga pembatik ya. Jadi memang dari awalnya dia sudah memiliki kemampuan untuk membentuk ya, berkreasi itu udah ada gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga keluarganya sangat religius gitu. Nah, profesi membatik itu sendiri itu adalah sebuah proses untuk mencari alternatif bagaimana biar proses dia pengen berkarya, tapi gimana biar karya itu nggak melanggar rambu-rambu gitu. Kalau membatik kan nggak ada proses membentuk gambar manusia gitu ya, atau makhluk hidup secara literal gitu. Semuanya itu stilasi gitu, semuanya stilasi dan penyederhanaan bentuk gitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa keluarga Ahmad Sadali mulai dari orang tuanya sampai dia sendiri sampai mungkin keturunannya itu sudah membentuk sebuah pernyataan bahwa saya tetap harus kreatif tapi gimana caranya nggak melanggar rambu-rambu gitu. Nah kejeniusannya dia adalah menerjemahkan itu dan memperkenalkan itu ke masyarakat. Lo itu bisa jadi orang kreatif tanpa harus melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan di ajaran kita gitu. Makanya karya-karyanya itu nggak ada wujud-wujud literal gitu ya, wujud-wujud makhluk hidup atau misalnya manusia gitu. Sama sekali nggak ada gitu. Itu kayak message ke kita gitu bahwa kamu bisa jadi master, karya seni kamu bisa tetap jadi bisa dinikmati orang. Kemampuan membentuk kamu bisa menjadi sesuatu, bisa dilihat orang, dinikmati orang, tanpa kamu harus melanggar rambu-rambu. Nah, penting juga sih buat kita perupa gitu ya, untuk tahu bahwa gimana sih posisi kita sebetulnya gitu. Apakah dalam setiap karya kita itu memenuhi kaidah-kaidah itu enggak gitu, atau memang jangan-jangan kita udah melewati batas gitu. Makanya sebetulnya penting nih buat ya balik lagi sih penting buat kita semua gitu, bukan cuma buat yang berkecimpung di dunia kreatif dan seni, bahwa pada prinsipnya di Islam itu tidak membatasi kemampuan azazi manusia sebagai pencipta gitu, tapi dibatasi jangan sampai melanggar rambu-rambu gitu. Nah rambu-rambunya ini yang mesti kita tahu. Nah itu yang dicoba disampaikan secara implisit oleh Ahmad Sadali almarhum. Itu kali ya Kang Tasri ya. Ya betul. Ya itu juga yang ketertarikan saya waktu kecil itu, Nick. Jadi saya kan diajarin, oh Islam mah harus gini, harus gitu, kayak kaku banget gitu. Pas saya baca ya biografi beliau, wah ini luar biasa gitu, sampai profesor, pelukis gitu ya. Terus belajar ke Amerika. Nah ini saya juga dari beberapa sumber ya yang memang pernah hidup bareng maksudnya pernah belajar gitu dari beliau gitu. Jadi dulu tuh mahasiswa seni rupa sedikit gitu. Nah Pak Ahmad Sadali tuh ini disampaikan Pak Agus itu angkatan 80 ini DKV. Nah itu sampai nyusul tuh ke kosannya ini katanya, ke kosannya mahasiswa di Kebon Bibit. Sampai nyusul tuh.
dibangunin gitu lagi pada nyantai, lagi pada tidur kali ya gitu, suruh ke kampus. Terus beliau itu mencitrakan seniman itu ya necis, Hmm. ke kampus itu selalu pakai blazer, jas, Nggak kumel ya. ya? Iya enggak, Iya, iya. necis lah pokoknya, wangi, necis, pakai jas, jasnya juga warna-warna krem, warna putih kadang-kadang gitu loh. Jadi citra seniman yang wah gitu ya, keos lah gimana gitu nggak ada di Iya, beliau iya, tuh. iya. Jadi Betul, betul. lebih banyak citra peradaban gitu. Wah ini adab gitu, gitu. Lebih kurang seperti itu. Ya, itu sih gambaran. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Mas Tri terima masih kasih. ada waktu? Ini diskusinya. Oh ya, silakan Kang Yudhistira kalau mau Sedikit menambah saja, lagi. sedikit saja, mumpung waktunya masih ada. Kang Tasri atau Kang Niki, apakah ada literatur tentang seni secara komprehensif sehingga mereka yang merasa diri religius pun tidak sungkan, tidak ragu untuk totalitas dalam berseninya? Banyak, Kang. Banyak sekali kalau dicari. Nanti kita bisa kumpulin sih tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan isinya ya. Yang menyentuh sedikit wilayah yang tadi Akang bilang, terutama posisi kreativitas dan seni dalam Islam. Yang artikel bahasa Inggris juga ada, artikel Indonesia juga ada dari beberapa peneliti atau penulis-penulis yang memang membahas khusus tentang ini. Oke. Ya, kalau literasi sebenarnya banyak ya. Boleh kajian-kajian yang lebih eh, kena itu mungkin apa kalau di ITB gitu ya, itu dari Pak Primadi Tabrani ya, Profesor Primadi gitu. Itu membahas kreativitas secara umum tuh, secara objektif ya, komprehensif lah gitu. Jadi siapapun bisa ngelihat dari sudut pandang yang sangat saintifik gitu. Atau kalau mau yang lebih ke tadi ya, nafas keislamannya kuat gitu ya, ya bisa di tulisan-tulisannya Pak Ade Piros gitu ya, gitu. Tulisan-tulisan atau karya-karyanya beliau juga ya bisa muncul di situ gitu sebagai satu bentuk ya nafas keislamannya kuat gitu di karya-karya beliau. Ya kalau metode-metode kreativitas sendiri gitu sebetulnya sangat-sangat sangat-sangat cair gitu ya, dikondisikan di entitas manapun, sebetulnya lebih ke situ sih gitu. Ya kalau ini bisa jadi kajian khusus ya, Nick ya, kalau mau gitu ya, di Ukhuwah gitu. Kita bikin aja satu sesi khusus lah. Makna kreativitas apakah sebagai solusi atau sebagai satu hal yang heresy gitu. Kayak gitu. Oke. Wah, menarik Itu sih. sekali ini. Berarti bisa ini ya kita yang mungkin bukan dari bidang seni jadi bisa lebih tahu mungkin ya lebih dalam. Ya, kalau misalnya kita bicara ilmu tentang tanda gitu ya, kalau di Islam kan memang nggak ada, tapi kalau di keilmuan modernnya tuh ada. Jadi kita mungkin pernah kenal istilah namanya semiotika sama semantika. Nah, itu adalah dua cabang keilmuan yang memang membahas tentang tanda. Ya, itu sebenarnya keilmuan linguistik sih sebetulnya. Jadi bukan keilmuan visual, tapi banyak digunakan sebagai referensi visual, semiotika dan semantika. Ya kita bisa diskusi khusus tentang itu gitu. Cuma memang konteksnya harus yang berhubungan sama Islam gitu kan. Nah ini kalau kayak gini saya nggak berani karena nantinya jadinya cocokologi gitu kan. Jadi mending satu-satu dan memang nggak bisa dikaitkan satu sama lain gitu karena objeknya beda, kemudian dasar dasar telaahnya juga beda gitu ya. Jadi memang kalau dihubung-hubungkan jadinya cocokologi dan ya nggak bagus aja gitu kalau cocokologi.
mau nanya dong. Ya. Silahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini kan ini ya anak-anak kita nih udah mulai masa-masa masuk kuliah nih, atau udah beberapa mungkin udah kuliah bahkan udah nikah kali ya anak-anaknya. Cuma saya jadi selalu bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba anak saya tertarik seni murni apalagi gitu. Nih gimana nih dari sayanya, karena kok kayaknya kalau kita ngelihat teman-teman SR ya datang bersih pulang kucel gitu, terus atau bahkan dalam kasus ekstrim mungkin datang jilbaban pulang lepas gitu. Aduh, selalu ada kekhawatiran kalau saya sih sejujurnya ya. Tapi kalau misalnya kemudian kalau kita ngelihat karyanya Pak Sadali gitu, oh bisa juga nih dia menenangkan diri gitu ya. Tapi berapa besar sih yang bisa jadi tenang gitu kasusnya? Apakah itu tuh perubahan atau bukan perubahan ya, apa pembebasan pola berpikir itu sistemik di kurikulum atau eksplorasi anak-anaknya atau gimana gitu kalau di seni rupa itu? Jadi sebenarnya pertanyaan singkatnya, apakah cukup aman kalau saya memasukkan anak saya ke seni murni gitu secara akidah ya, atau beresiko gitu? Tasri nih jawab nih, pendidik nih. Ya, beresiko sih kalau kita tidak membekali gitu. Karena seni murni itu seni ya, itu sebuah pembebasan bukan hanya pemahaman berpikir tapi juga taktis atau praksisnya gitu. Nah gitu. Jadi contoh tradisi gambar nude ya, tradisi gambar telanjang gitu. Itu Pak Ahmad Sadali dulu menentang itu gitu. Bahkan kalau bisa udah diganti aja lah gitu. Apa gambar figur tuh gitu ya, sama kan banyak ciptaan Allah juga yang indah ya, gambar itu tuh apa kuda Arab gitu ya gitu. Itu kan bicara semuanya juga, struktur otot ya, tone dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, teman-teman di sini perlu tahu juga bahwa ada kurikulum itu di seni murni. Ada. 1 tahun belajar, apalagi seni patung. Saya kan seni patung. 3 tahun saya. Sampai belajar kayak kedokteran gitu, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, lihat mayat tuh yang di ini apa, yang di formalin ya gitu. Kayak gitu. Jadi udah kayak, jadi Leonardo da Vinci itu sangat-sangat tidak punya adab menurut saya gitu. Setelah saya lulus ya, ini ngaco banget itu metodologi seni rupa modern tuh gitu. Karena kan sejarahnya aja Leonardo da Vinci nyuri mayat gitu kan, terus dimutilasi lah ibaratnya kan, dari cara-cara seperti itu yang nggak punya adab tapi kok jadi kurikulum gitu loh. Nah itu kan penting bagi kita sebenarnya kalau dari sudut pandang entitas global sebagai Muslim ya, ini PR kita gitu loh, untuk membangun satu peradaban yang ya berdasarkan satu dasar tauhid, humanitas yang islami dan sebagainya. Tapi kalau tadi pertanyaan berisiko ya, setiap entitas pengetahuan beresiko gitu. Kalau di seni kadang-kadang praksisnya juga cukup beresiko. Tapi apakah bedah kelinci gitu ya di biologi, bedah katak juga itu bukan sebuah tindak penzoliman dan sebagainya ya kan, itu bisa jadi bahasan gitu loh ya gitu. Nah kalau jawaban beberapa orang gitu ya dari dosen dan sebagainya ya ya sebagai studi aja gitu ya. Dan sekarang itu kalau saya lihat di di kampus itu udah udah diganti kok ininya juga sama video kayak kedokteran aja, jadi pakai animasi gitu kalau belajar figur juga. Jadi sebetulnya kalau masukin anak ke entitas seni dan sebagainya ya tadi ya harus dipahamkan secara mendasar gitu tentang pemahaman ya tentunya tauhid pertama gitu ya. Terus ada praksis yang memang yaitu batasan-batasan gitu dalam Islam. Ada dulu
ya orang tua inilah, karena saya juga sering ngajarin gambar kan ke anak SMA tuh. Terus ada yang lulus gitu. Terus apa? Ibunya nelpon saya gitu. Sama kayak keresahan eh, Bu Rini tadi gitu ya. Jadi, Kang, kok anak saya jadi berlama-lama di kampus gitu sampai begadang gitu ya, bikin karya gitu ya. Terus ya gitulah hal-hal yang kurang elok gitu ya dari sebelumnya gitu dan sebagainya. Ya kalau dilihat ya sebetulnya nggak hanya ya di entitas seni rupa atau desain dan sebagainya lah ya, atau di entitas kreativitas gitu, kondisi seperti itu tuh gitu. Jadi selalu ada gitu ya. Jadi menurut saya sih yang paling mendasar ke kita ya memberikan satu pemahaman gitu ya, prinsip. Karena kalaupun dilarang-larang ya bisa jadi malah ini apa potensi untuk kayak Profesor Ahmad Sadali ini malah tertutupi gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu. Yang menjalani kan anak-anak sendiri lah. Gambarnya seperti itu sih gitu. Tambahin mungkin Tas. Iya ya, mengapa? Jadi buat teman-teman di sini yang memang anaknya ingin masuk di wilayah industri kreatif sekolahnya, gak usah khawatir. Tadi yang Tas cerita itu memang horor ya buat kita ya, buat Muslim. Tapi ada jurusan yang memang gak menyentuh wilayah itu sama sekali. Promosi nih, saya promosi. Desain produk sama interior. Itu hanya di tahun pertama mereka belajar gambar bentuk dan itu nggak ada yang tadi Tasri ceritain. Gambar bentuknya itu sederhana gitu ya. Gambar still life gitu ya. Benda-benda mati yang disusun. Terus kemudian gambar suasana gitu. Dan itu cuma untuk membentuk skill dasar, membentuk gitu ya. Perupaan. Setelah nanti masuk ke studio di tahun kedua, itu pure, murni, nggak belajar sama sekali tentang bikin makhluk hidup, ya manusia segala macam, kecuali DKV mungkin. Desain produk dan desain interior itu murni membentuk benda-benda mati semuanya. Sampai dia kuliah, sampai dia kerja sekalipun gitu. Jadi aman sebetulnya kalau mau masukin anaknya ke situ. Jurusannya aja yang dipilih gitu. Dan saya kan dari desain produk gitu ya. Dari tahun kedua kuliah sampai saya kerja sekarang itu sama sekali saya nggak pernah gambar manusia lagi. Sama sekali nggak pernah. Padahal saya itu belajar gambar tuh gambar manusia dulu masih kecil gitu. Kriya juga nih, jurusan kriya tuh. Oh, kriya juga ya, nggak menyentuh sama sekali ya gitu. Jadi ada 3 jurusan yang atau program studi yang insya Allah aman buat teman-teman kita yang Muslim gitu ya, yang khawatir kalau anaknya suka aneh-aneh. Nah, mengenai pulangnya kumel segala macam itu sebetulnya budaya perkuliahan di kita aja gitu. Kalau di luar negeri sih kayaknya aman-aman aja ya Tasnya. Iya, kalau teman-teman sekarang ke FSRD itu pada necis nih, pada fashionable, bener. Nggak kayak angkatan dulu gitu. Apa gondrong, pakai jeans robek-robek. Kalau sekarang fashionable banget, ya karena pertama yang masuk juga kan ya dari entitas inilah golongan yang secara ekonomi mapan gitu ya. Masuk ITB sekarang kan nggak kayak dulu 450.000 SPP-nya, ya. Sekarang 25 juta, ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir sih. Ini sudut pandang saya aja ya yang udah lama nggak ke kampus gitu, Bu Rini gitu. Nah tadi kalau bicara hal yang aman, tetap berkarya di kreativitas ya, seni merupakan salah satu pembebasan gitu ya. Tinggal kita ngasih ini petnya di sini nih gitu loh ya. Kayak kalau seni formalis dan sebagainya kan udah nggak ke wilayah figur tuh atau ke wilayah yang inilah agak rawan gitu ya. Desain itu wilayah industri, jadi pastinya akan selalu berhubungan dengan konsep, metode, bahkan marketing gitu. Kriya itu campuran tuh, jadi ada fungsinya, terus ada ekspresi pribadi si senimannya juga gitu, dan karyanya biasanya terbatas. Jadi pemetaannya gitu sih kalau di seni sama desain tuh. Ya. Jadi ada yang ngacung gitu. Aman ya. Baik, atur nuhun. Ya.
Silakan, Feb. Oh ya. Izin Oh, ya, nimbrung ya, izin nimbrung ya. Ya, Apa namanya? Silakan. Aku nggak akan nambahin tentang yang tadi, yang semuanya udah dijelasin sama Tasri sama Niki. Cuman saya mau ngasih tahu mau sharing bahwa semua ilmu itu, misalnya tuh semuanya tuh yang ilmu aslinya ya, itu adalah itu aslinya tuh adalah dari Allah gitu ya. Baik seni, sains maupun apapun gitu ya. Dan ini kenapa bisa terjadi kekhawatiran bahwa kayak kok sekarang kalau masuk seni rupa tuh perlu ada akidah yang kuat dan sebagainya. Itu tuh adalah akibat buah gitu ya dari pemisahan antara tauhid dan ilmu gitu ya. Jadi kalau tadi tadi yang ngomongin tentang astrologi ya, di zaman Masan ya, itu tuh adalah masa-masa di mana ilmu dan tauhid itu masih bersatu gitu. Dan semua ilmu termasuk seni itu semuanya juga tujuannya itu emang satu ya, untuk kita mendekat pada Allah gitu ya. Dan sebagaimana juga sains dan lainnya. Jadi nggak ada bedanya gitu sebetulnya. Kenapa akhirnya sekarang jadi kayak gini? Ya itu adalah karena kelucutan gitu ya, nilai-nilai akidah itu. Dan kapan terjadinya hal tersebut adalah pada saat dulu kan zaman keemasan di zaman Abbasiyah itu, kita tuh udah puncak keemasan ya, orang bilang puncak keemasan gitu, dimana seluruh ilmu di dunia itu bisa dikatakan berpusat di Baghdad gitu waktu itu ya, salah satunya, dan mempunyai suatu perusahaan yang sangat besar disebut Baitul Hikmah mungkin ya, yang sekarang ditiru jadi headquarternya Apple ya gitu. Nah kemudian terjadi penghancuran oleh salah satunya ya, kejatuhannya oleh serangan Mongol dan sebagainya. Nah sebelum itu tuh kaum Barat, di mana mereka yang tadinya Middle Age, yang kegelapan, mereka sudah mengambil ilmu-ilmu dari peradaban Islam dan mereka menerjemahkan, dan di situ ulama menyebutkan bahwa penerjemahan itu berlaku sampai 300 tahun, penerjemahan buku-buku umat Islam itu gitu. Jadi banyak itu bahannya tuh. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak memasukkan nilai tauhid di dalamnya, dikeluarin gitu. Jadi yang mereka mereka ambil tuh intisari. Jadi apa sih misalnya, seni itu berarti estetika gitu ya, etika. Tauhidnya tuh nggak ada gitu, dibuang gitu, karena emang mereka tuh memang bukan orang muslim ya, jadi mereka tuh merasa itu justru seperti yang dibilang oleh filsuf ya, agama adalah candu dan sebagainya gitu ya. Jadi dianggapnya tuh sesuatu yang justru menurunkan gitu nilai dari ilmu itu sendiri, padahal ilmu itu semuanya berasal dari Allah gitu ya, semua ilmu. Ya kan yang bikin manusia bisa berpikir, menghasilkan peradaban dan ilmu itu adalah pencipta kita gitu. Jadi saya paham sih kekhawatiran tersebut, dan saya juga sama ya. Pada saat saya kuliah juga mungkin banyak yang bertentangan gitu ya, dan di mana kita di dalam suatu institusi yang belum menerapkan gitu ya hukum syariah secara penuh, ya mau nggak mau kita harus menelan gitu ya. Tetapi kalau kita memiliki akidah seperti yang tadi dibilang Tasri sama Niki ya, at least kita punya tameng sendiri gitu ya, dari segala segala nilai-nilai yang dimasukkan dari institusi gitu. Gitu sih mungkin. Terima kasih. Sip. Terima kasih Bu Febi. Oh ini ada satu pertanyaan mungkin dari chat ini dari Barkah yang nanya, kalau bapak ibunya teknik, terus anaknya pengen jadi masuk seni, kira-kira ada konflik nggak? Konflik antara teknik sama seni? Iya, sebetulnya tadi saya setuju sama Feby. Ya kebijaksanaan dari orang tua aja bahwa melihat entitas sains, seni, kan ITB sendiri kan kredonya itu kan, yaitu ilmu, teknologi, dan seni. Jadi sesuatu yang beririsan semuanya gitu. Menurut saya sih ya penting untuk disampaikan bahwa melihat ilmu pengetahuan ya ini karunia-Nya Allah dikasih kepada manusia lewat toolsnya itu atau alatnya itu akal pikiran untuk menciptakan peradaban gitu. Pada dasarnya itu aja gitu. Kalaupun pilihan tarekatnya lah ibaratnya ya gitu, teknologi, seni atau sains gitu ya, itu sih sebetulnya kecenderungan aja, preferensi aja sih menurut saya seperti itu sih. Oke. Baik, ini udah menjelang pukul 7 ya. Mungkin Ya. pertanyaan lagi kalau ada mungkin, atau komentar dari
teman-teman? Sorry, di luar ini masih recording ya? Masih recording. Silahkan open mic atau bisa lewat chat. Komentar, Man. Bulan puasa pada mau buka puasa bareng nggak? Boleh nggak sih? Out of topic ya, enggak. Atau mungkin ini dulu, ditutup dulu kajiannya. Kemudian kita bisa ngobrol bebas mungkin. Boleh. Foto bareng ya sebelum bubar. Atau sekarang sebelum ditutup. Nanti suka kabur. Buka kamera dulu, boleh nggak? Boleh. Oke. Baiklah, kajian pagi ini kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan untuk waktunya saya persilahkan kepada panitia.